pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, hari ini saya ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi nanti paling kuliahnya hanya sejam ya. Terus untuk sebenarnya kan yang 2 jam juga atau sejam setengah, nanti sisanya dipakai buat follow up yang kemarin ya, yang persiapan tugas besar itu yang lebih penting kadang-kadang, karena kalau nggak hands on kan Anda nggak bisa biasanya begitu ya. Nah, yang perlu dilakukan oleh Anda adalah sebenarnya Anda harus sudah mulai membuat program aplikasinya, web design-nya ya, seperti itu. Nah, dalam hal teori mungkin saya hanya terangin sejam saja kan, tidak banyak. Setelah itu mungkin nanti kita janjian kira-kira kapan ya yang ada waktu Anda penggantinya ya. Maksudnya yang kalau sudah paham mungkin nggak apa-apa sih buat saya ditinggalin. Cuman sebaiknya sih datang, karena seperti Alfianto kan belum paham cara preparation-nya dan sebagainya, termasuk setting-settingannya di dalamnya, segala macam configuration-nya, supaya bisa running nantinya si aplikasi Anda. Kan percuma kalau Anda nggak ngerti end-to-end ya, seperti itu. Kira-kira jam atau besok mungkin ada waktu kosong nggak kalian? Atau malam banget bisa nggak, sekitar jam 8-an? Jam 8 kan udah nggak ada kuliah ya kalian? Ya, nanti saya buat waktunya jam 8, kita setting di ruangan ini juga sama, sehingga nanti kita bisa follow up tugas besar itu sampai selesai. Karena tugas besar kan juga nilainya dekat dengan UTS ya, nggak terlalu jauh. Jadi Anda harus menyelesaikannya tugas besar itu ya. Buat apa kuliah kalau nggak bisa hands on sebenarnya kalau di IT itu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang web application design ya. Jadi web design ya. Ini yang perlu dipahami sebenarnya secara teori juga Anda nanti harus diterapkan dalam pembuatan web application Anda ya, yang di-develop, apakah di-combine dengan coding atau hanya desain saja ya, misalnya dengan tools tertentu, Dreamweaver dan sebagainya. Cuman ini menjadi tolak ukur juga untuk bagaimana keberhasilan suatu web application itu berguna buat masyarakat sebenarnya, buat yang pengguna tentunya ya, seperti itu. Nah, apa sebenarnya yang harus dipahami seorang desainer ya? Itu yang penting itu membuat desain itu harus bagus ya, bagus, terus menarik dan bisa digunakan ya, usability-nya tinggi ya. Tetapi aspek-aspek lain yang harus diperhatikan adalah harus memaksimalkan masalah kesederhanaan ya. Kesederhanaan itu artinya simplicity ya, simplicity, sederhana. Jadi tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu berlebihan dan lain sebagainya, tetapi mengena pada sasaran, sebenarnya simple ya. Terus masalah konsistensi juga itu perlu diperhatikan ya. Kenapa? Karena begini, konsisten itu contoh saja sederhana soal pemilihan warna ya. Kalau aplikasi web app yang sudah established seperti yang sudah jadi e-commerce misalnya, ini punya ciri khas ya. Misalnya Tokopedia warna hijau, Bukalapak warna merah. Nah, beberapa menunya tentu mengikuti nantinya di dalamnya warna merah gitu ya, Bukalapak. Tokopedia hijau, Shopee oranye gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang sederhana tapi konsisten ya, konsisten. Terus pemilihan huruf dan lain sebagainya. Kalau di head untuk Windows itu misalnya untuk judulnya pakai tipe huruf apa, itu harus semua disamakan. Paling kecil dan besar saja. Kalau Windows-nya pop up kecil nih, hurufnya tentu harus dikecilin ya, seperti itu. Sehingga nanti si desain web ini punya identitas, jadi punya ciri khas ya, punya ciri khas, identitas dan lain sebagainya ya. Dan yang keempat adalah dia harus bersifat memaksimalkan aspek-aspek robustness ya,
bacanya gimana, robustness ya. Itu kokoh ya, kokoh. Itu artinya begini bahwa web application itu harus kalau kita tuh andal ya, reliability ya. Sebenarnya itu reliability. Tapi reliability banyak dipakai di infrastruktur. Nah, kokoh itu artinya tidak mudah banyak error ya, tidak banyak menampilkan link-link yang tidak berisi dan lain sebagainya. Jadi harus selalu dibersihkan. Ya, apalagi kalau dia bersifat dinamis, ya, bersifat dinamis. Terus refresh page-nya juga benar-benar cepat dan lain sebagainya itu ya. Kan kadang-kadang kita mau nge-update terus dia bisa auto refresh atau enggak gitu ya. Nah, itu harus cepat sampai di pengguna ya, harus cepat sampai di pengguna ya. Dan yang terakhir yang jelas adalah usability ya, berguna. Kalau nggak berguna ya ngapain ya? Website kita udah bangun capek-capek, melibatkan banyak tenaga yang kemarin dihitungnya dengan dengan man hours dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah itu kalau nggak dipakai sama orang atau pengguna yang menjadi sasaran customer atau subscriber ya percuma web app kita. Paling kita cuma punya berapa gelintir user ya, apalagi kalau websitenya belum bagus ya, not good istilahnya. Nah, seorang desainer harus membuat desain yang berguna tapi tidak berlebihan tanpa perlu membuat proses desain yang merepotkan. Jadi nggak terlalu repot-repot ya. Yang penting sederhana, rapi, menarik di mata, pemilihan warna tuh ya, beridentitas dan sebagainya, itu sudah sangat membantu ya, sangat membantu bagaimana website Anda itu berguna. Dan yang penting itu adalah utility-nya, ada utility-nya. Apapun kalau tidak ada utility-nya itu percuma ya. Kalau nggak ada utility-nya percuma ya. Saat ini banyak dicontoh aja ya, sebenarnya banyak di dunia kripto gitu ya. Kalau saya lihat sekarang yang lagi rame blockchain sih sama ERC 2.0 itu ya, untuk sisi finansial. Kalau saya lihat tuh banyak sekali provider-provider finansial seperti itu ya, yang utilitasnya rendah. Kalau di kita sih bangsanya OVO, terus GoPay, mereka jelas utility-nya sudah pasti dan sangat berguna ya, sangat berguna. Tapi mereka sebenarnya bukan kripto murni karena mereka tetap menggunakan IDR ya, rupiah. Nah, kalau kripto murni itu mereka biasanya menggunakan teknologi blockchain. Kalau OVO sama itu sih masih belum ya, masih internet base ya, internet base-nya. Jadi belum ada yang ditumpangin di atasnya seperti itu. Paling PCDSS lah ya, untuk security dan sebagainya. Nah, kalau ini jelas mereka tuh membuat suatu mata uang yang mungkin ingin digunain dan berharga, tapi utilitasnya nggak ada, ya. Apakah dia sebagai aset, apakah dia sebagai value change dan lain sebagainya, tidak ada. Artinya mereka hanya membuat trading saja, dimana trading juga nggak jelas ya. Nah itu yang perlu diperhatikan sebenarnya. Jadi pasti nanti akan mati ya, nggak berguna seperti itu. Nah, Anda juga kalau membuat website misalnya aplikasi e-commerce misalnya, buka toko dan lain sebagainya, karena sekarang kan arahnya ke sana ya. Kalau Anda mau berdiri sendiri, apa yang dijual ya segala macam, misalnya orang daerah seperti Alfianto orang daerah di sana ya, Anda bisa menjual, misalnya Anda orang NTT misalnya nih, Anda kan bisa menjual pariwisata dan sebagainya di sana ya, komodo, banyak foto-foto yang sebagainya bisa menarik wisatawan, jadi guide dan sebagainya, itu bisa membuat web application itu berguna ya, dan bisa di campaign, bisa dipromosin ke luar negeri seperti itu. Nah, ada yang dinamakan desain logis. Desain logis suatu web application adalah meliputi identifikasi hal-hal abstrak yang terjadi dalam web apps untuk memenuhi requirement, kebutuhan yang dibutuhkan berdasarkan model analisis yang telah dilakukan. Jadi mengidentifikasi requirement lah ya, yang dibutuhkan dalam melakukan pemodelan analisis yang telah dilakukan ya. Dalam tahap ini kita tidak memikirkan komponen web application dan hardware yang akan dipakai sebenarnya. Jadi pada saat desain ini kita tidak mikirin hardware ya. Nanti biasanya end to end ya, sesuai dengan kebutuhan, apakah trafficnya tinggi atau enggak, itu kan berdasar hardware akan mengikuti sebenarnya. Semakin banyak trafficnya akan semakin banyak hardware yang digunakan. Nah, itu tergantung dari keberhasilan web application itu digunakan oleh masyarakat.
Ya. Jadi tidak memikirkan komponen web application dan hardware yang dipakai, melainkan membuat blok-blok logikal saja ya yang menyediakan fungsional dan konten. Jadi kita hanya membicarakan benar-benar pure di sini adalah web design untuk web application tersebut ya. Nah, sedangkan desain fisik, ya, tadi desain logis ya. Sedangkan desain fisik itu melakukan pemetaan dari desain logis yang telah dibuat ke dalam elemen-elemen fisik. Jadi nanti ini akan membutuhkan berapa database server, web page, dan lain sebagainya yang bisa dianalisis. Nah, kalau di cloud itu sebangsanya AWS, terus Azure dan lain sebagainya, dia sudah punya patokan, ya, walaupun nggak dipublish ya. Kalau saya dapat waktu itu langsung dari orang AWS-nya. Jadi kalau Anda mau membangun aplikasi webnya itu berdasarkan target tertentu, misalnya target Anda misalnya setahun ini dapat 3.000 pelanggan, nanti desain fisik seperti apa itu akan harus mengikuti ya, harus mengikuti. Misalnya butuh dua virtual mesin, satu load balancer, satu application server, satu DBMS dan lain sebagainya ya. Itu butuh S3 dan sebagainya kalau di AWS. Itu penting. Kenapa? Karena kita kan nggak perlu beli komputer ya. Kalau sekarang kita menggunakan cloud itu kita tidak perlu membeli sebuah server fisik yang harganya mahal. Yang satu U aja ukurannya, kalau kita masuk sebuah CPU lah ya, dua prosesor itu harganya bisa mencapai 50 jutaan. Belum kita harus buat high availability ya, redundant dan lain sebagainya. Jadi cukup mahal kalau kita beli sekarang ini ya, beli server buat apa uangnya diambur-ambur seperti itu. Kalau sekarang sudah ada cloud seperti itu. Cuman beberapa perusahaan besar yang sebagai pemodal besar biasanya masih tidak mau ya, seperti apalagi untuk urusan finansial. Mereka maunya datanya benar-benar punya on-prem ya sendiri. Ya, karena itu data-data keuangan biasanya yang krusial. Padahal sebenarnya bolehlah core-nya kita punya on-prem, tapi surrounding sistemnya bisa di cloud ya. Itu kan makin optimum nantinya. Ya. Kalau perusahaan-perusahaan kecil sih, mending di cloud aja lah daripada menghambur-hamburkan uang untuk membeli box-box ini nih. Anda beli rak, beli ini. Ini ya, mahal harganya. Ini konon kalau kita nginstall Azure Stack aja nih, satu rak ini bisa sampai 20M. Itu pernah dikalkulasi sama saya untuk proposalnya Indosat waktu itu. Jadi dia mau jualan cloud, ditawarin ininya 20 end to end jalan Azure Stack, hanya bisa menampung 100 sampai 300 pelanggan. Itu mereka nggak mau, balik modalnya kelamaan katanya 5 tahun. Makanya mereka sekarang kerja sama Alibaba ya, coba lihat deh, karena emang saya pernah memberikan itu masukan ke mereka. Ya, balik modalnya lama. Kalau Telkomsel dan sebagainya yang Telkom Testra ya, mereka sudah dari awal sudah mempersiapkan, jadi memang tujuannya untuk benar-benar mau jualan cloud. Ya, lumayan lah mereka sekarang sini. Walaupun sebenarnya itu padat modal sebenarnya. Ya, padat modal nih kalau bikin cloud ya, seperti ini modalnya banyak. Nah ini kalau 120M ya, ini berarti kan 5 ini udah 100M nih ya. Nah, ya buang-buang duit namanya sebenarnya, buang-buang uang. Ya. Kecuali Anda memang kaya raya ya, triliuner lah, ya boleh. Anda sebagai pemodal yang pinjam ke bank jangan sampai nih kejeblos seperti ini ya. Itu bahaya. Nah, hasil dari suatu desain itu akan menghasilkan output utama dari desain adalah desain model. Jadi model desainer. Desain model memiliki konten, estetis, antarmuka, navigasi. Jadi dia ada kontennya, estetikanya, terus ada interface antarmukanya, ya, browsernya seperti apa, hasilnya di user, lalu diikuti dengan navigasi dan komponen level desain isunya, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, dalam tahap ini kita meneliti keseluruhan proses desain untuk mencapai konsistensi antara desain logis dan desain fisik. Ya. Makanya saya bilang Anda harus bisa end to end. Kalau nggak end to end ya cuma. Ya, Anda hanya bisa ngedesain aja itu biasanya hanya sebagai programmer atau developer murni aja ya. Memang banyak yang harus dipelajari supaya Anda bisa mandiri ya. Anda bisa kerja di perusahaan besar, Anda bisa di perusahaan menengah, perusahaan kecil, atau Anda bisa berdiri sendiri, berjualan membangun sendiri web apps-nya, mencari bahan baku sendiri dan sebagainya bisa. Ya. Jadi end to end itu kan lebih murah jatuhnya. Ya. Nah ini tadi yang sudah ditambahin tuh ya. Ken Kaiser mendefinisikan kumpulan dari
tujuan desain yang dapat diaplikasikan secara virtual terhadap seluruh web application yaitu simplicity, sederhana, konsisten, identity, robustness, kokoh, navigability itu bisa dinavigasikan, visual appeal, compatibility. Jadi compatible jadi running dimanapun dan punya sisi visualisasi yang baik ya, appeal. Seperti itu. Nah, ini lebih baik membuat desain yang simpel dan mudah dipahami ya. Contohnya desain nggak perlu rumit-rumit ya, google.com. Tapi banyak dipakai seluruh dunia ya. Desainnya kan sederhana ya. Nah, ini yang perlu dicontoh ya. Misalnya google.com ya. Gitu kan? Nah, desainnya ini udah ada nih. Nah, udah terpanggil tadi otomatis. Ya, sederhana ya, hanya berapa. Tapi yang menggunakannya miliaran orang ya, miliaran orang. Ya inilah seperti ini harus dibuatnya. Konsisten, desain web application harus konsisten. Dalam hal ini yang dimaksud adalah text format dan font style, color scheme, style tadi sudah diceritakan ya. Bentuk teksnya, bentuk fontnya, format teksnya, bentuk fontnya, warnanya dan style yang lain ya. Dan tiap-tiap template di tiap page ya. Gitu. Bisa secara konsisten atau randomize ya. Secara konsisten atau randomize. Ada pertanyaan? Nah, robustness ini web apps harus memiliki konten dan fungsi handal sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Jadi benar-benar ini akhirnya robustness ini akan terkait dengan kapasiti fisik ya dari sebuah web apps yang dibangun terhadap dengan kebutuhan-kebutuhan hardware-nya. Ya, di sini ada load balancer di depan, load balancer di tengah, load balancer di belakang. Nah, maunya saya sih harusnya buatnya kayak gini, ya, buatnya kayak gini web engineering itu. Jadi Anda benar-benar menyiapkan. Nanti bisa dites nih kalau kayak gini, stress test atau misalnya traffic test dan lain sebagainya ini nanti bisa diuji dengan tools tertentu ya teruji nih. Wah, berarti komputer saya nih kalau jenis ini, misalnya kalau di cloud nih enak buatnya. Load balancer sudah disediakan, web server tinggal install Apache 2 ya. ptget install Apache 2 atau Anda pakai Tomcat. Atau Anda mau di CentOS misalnya. Ya, yum install. Tinggal gitu aja ya. Cepat kan? Segala macam. DBMS juga. Apa mau pakai MongoDB sekarang yang lagi ngetren atau MariaDB atau MySQL. Ya, MariaDB sama MySQL mirip lah. Ya, produknya dari sana juga. Nah, itu bisa Anda lakukan, ya. Seperti itu. Jadi dengan mengatur seperti ini tidaklah mudah ya, walaupun ini hanya sederhana kelihatannya web server. Tapi ini dengan adanya load balancer dia akan membagi traffic. Nanti dari sini dia ketemu load balancer lagi, dia akan membagi traffic lagi. Dia ketemu load balancer lagi, dia akan membagi traffic lagi. Nah, dengan demikian handal. Nah, konsep-konsep seperti ini nggak banyak dipahami ini kalau di pemerintahan ya, di dinas ya, dinas pemerintahan. Contohnya kalau pengumuman UMPTN macam kalau pas jamnya diumumkan langsung hang ya komputernya nggak keluar websitenya itu contoh buruk ya contoh buruk ya. Jadi nanti dia kalau mau membangun ya Anda mungkin berjalan dari web servernya 2 lah, aplikasinya 1 dulu misalnya ya. Tapi ini harus handal. Kalau di cloud sih mau dijamin lah aplikasi server bisa hidup terus. DBMS juga 1 dulu. Nanti kalau berkembang si customernya tambahin. Berkembang lagi dengan target misalnya 1 juta pelanggan, tambahin lagi. Jadi ya tetap running. Makanya ini perlu image nih, di sini di image ke sini nanti di running ya. Nah, makanya nanti di sini ada istilahnya ada membangun aplikasi dengan web application dengan menerapkan Kubernetes atau Docker ya seperti itu. Susah loh Docker sama Kubernetes, saya udah coba soalnya. Kalau Docker sih masih mending, Kubernetes yang susah. Ya. Ya, seperti itu. Anda harus pelajari ya dari sekarang. Banyak tuh kebutuhannya di pasar. Nah, gajinya besar-besar lah, saya kasih tahu. Makanya Anda harus belajar sekarang. Navigability tidak hanya harus konsisten dan simple, tetapi juga mudah diprediksi dan dipahami oleh users. Misalnya jika website ingin menggunakan gambar sebagai navigasi, digunakanlah gambar yang mudah dimengerti. Ya, jadi tahu arahnya kemana dan sebagainya. Kalau biru apa, ungu apa dan sebagainya itu cocok tuh ya. Jadi this way itu semuanya ya. Jadi jelas ya seperti itu.
Terkait visual appeal, itu WebApp adalah aplikasi yang paling dinamis dan visual, karena itu diharapkan membuat desain visual yang baik. Ya, bagus ya, ada bagi para users. Nah, menarik. Kalau Anda nggak punya seni, ya Anda cari orang yang bisa seni. Banyak programmer ya, termasuk saya juga seninya kurang ya kalau bangun-bangun gitu ya. Maunya sederhana aja. Toolsnya. Tapi sebenarnya seni diperlukan. Tapi juga jangan terlalu banyak ya. Kalau saya lihat Discord gitu ya, itu aplikasi bagus sebenarnya, cuma dari sisi seni kayaknya kalau menurut orang-orang pertengahan ke atas nggak suka itu. Itu modelnya susah di ini mengertinya apa itu maksudnya dan sebagainya. Tapi bagus saya lihat sih sebenarnya. Ya. Contoh yang benar-benar sederhana bagus ya banyak ya. Google, Microsoft, Cisco, enak-enak dilihatnya. Ya. Compatibility, jadi harus dapat digunakan dalam berbagai lingkungan, apakah itu platform, OS, dan sebagainya. Ya. Sekarang sih sudah banyak ya, Xamarin, langsung di-compile, ya, langsung running di platform Unix dan platform Android dan iOS misalnya ya, seperti itu bisa contohnya. Jadi harus kompatibel. Jadi nanti aplikasi Anda yang dibangun ya. Sekarang ini yang compatibility bahasa pemrograman yang mungkin yang itu di Java ya. Java bisa di running di Windows, bisa running di Unix, Linux dan sebagainya. Tinggal butuh platform application ya seperti JDK dan sebagainya, selesai. Ya. Nah, web application quality itu bagaimana membuat suatu web application itu berkualitas. Jadi secara ini bisa usability, pemahaman globalnya seperti apa, fitur help dan online feedback-nya juga ada. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi Anda kalau mau lihat membuat suatu website itu lembar pertama itu harus memberikan pemahaman global. Ya, pemahaman global. Kalau buat CRM, buat dulu, nanti baru masuk main dan sebagainya. Ada tulisannya lah. Terus dia mengandung fitur help dan online feedback. Jadi kalau help tuh kalau ada masalah sih usernya, dia mau bikin user atau misalnya apa dan sebagainya, minta informasi, ya itu ada fitur help dan online feedback tentunya. Antarmuka dan estetika fitur juga, fitur-fitur antarmuka dan estetika juga harus baik. Tidak boleh ada yang error. Begitu diklik ya jangan mau menampilkan page error gitu. Ya, tapi buatlah handles itu error, lalu buatlah pop up. Ya, seperti itu. Itu kan kalau di SQL aja ada exception ya. Semua masuk exception itu keluarin ini gitu. Bisa. Ya, masa di sini nggak bisa, nggak mungkin. Ya. Dan biasanya menampilkan fitur-fitur spesial biasanya terkait dengan produk Anda, ya. Fitur-fitur spesial. Atau fitur-fitur yang bisa memberikan kemudahan kepada customer. Ya. Misalnya dia mau searching, mau apa, dan sebagainya. Terkait functionality itu pencarian dan penerimaan konten tuh wajib dicantumkan di sana. Juga fitur navigasi dan browsing, domain aplikasi, fitur yang berhubungan. Jadi nanti kalau ada domain-domain aplikasi yang lain yang di akses URL itu perlu dihubungkan ya, perlu dihubungkan. Dan dicek ke validitasnya. Jadi benar ada. Jangan sampai begitu klik ada link nih, ada link ini misalnya terus di dalam website Anda terus diklik nggak jalan. Itu kan sebenarnya bisa dicek di dalam program ya. Itu linknya hidup atau enggak sebenarnya. Itu bisa jadi log juga nantinya. Buat laporan kita misalnya di belakang lognya, oh ternyata dia sering mati. Padahal kita butuh informasi di dalamnya. Terkait ketahanan, reliability, memproses link yang benar tuh ya tadi ya, memproses link yang benar. Recovery saat error, artinya pada saat error ya harus balik ke page sebelumnya biasanya, tapi makanya harus dihandle errornya. Ya, errornya tuh harus dihandle. Kalau jadi error ini, error berapa, dihandle. Jangan sampai nggak dihandle. Ya. Lalu validasi user input dan recovery-nya itu recovery. Secara efisiensi itu performa terhadap respon time juga penting diperhatikan. Jangan membuat web application yang terlalu besar. Sekarang ini kalau saya lihat Bukalapak tuh cukup lama ya di alutnya. Tokopedia saya udah agak kecil. Bukalapak sekarang agak lama, di enter lama keluarnya gitu. Ada soalnya sama-sama prosesornya kan sama-sama pakai yang di Android saya misalnya. Saya lihat lebih lama. Nah, itu sebenarnya mengurangi kepuasan terhadap user. Ya. Jadi performa terhadap respon time harus diperhatikan. Ya.
harus diperhatikan. Jadi ini terkait kecepatan menampilkan page, kecepatan menampilkan grafis, ya seperti itu. Terus aplikasi yang dibangun, web apps yang dibangun itu harus mudah dibetulkan, dia dapat beradaptasi dengan lingkungan di platform yang dipijaknya, dan dapat dikembangkan sebenarnya dengan teknik yang macam-macam. Bahkan sekarang sudah masuk ke tahapan CI/CD ya, continuous integration, continuous development. Ya, urusannya seperti itu. Jadi kalau ada developer yang keluar masuk tuh dalam hitungan bulan itu, aplikasi itu tidak terganggu, tetap aja maju. Nah, itu kepintaran dari biasanya si manajernya sama leadernya untuk menghimpun tersebut biasanya seperti itu. Jadi dia sudah punya rootnya kemana, sehingga kalau pun ada yang keluar dari developer, biasanya bisa diganti sama developer baru dan dia bisa memahami biasanya. Kecuali punya skill yang beda, biasanya tidak bisa paham, dia harus mempelajari dulu nih. Bahkan kadang-kadang kalau skillnya beda tuh pegawai ya, terus dia semua punya usul, Pak saya kembangin dari awal lagi ya, waduh ya, seperti itu ya, susah. Kapan selesainya? Nanti kalau Anda di tengah jalan keluar lagi, diganti lagi, nggak bisa. Jadi sekarang konsepnya harus continuous integration, continuous development, gunakan GitHub dan lain sebagainya, SVN dan sebagainya, ya seperti itu. Nanti Anda akan mengalami sendiri kalau Anda masuk di perusahaan besar, ya masuk di perusahaan besar. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Pak, maaf Pak, tadi yang Bapak bilang jam 8 malam itu apa Pak ya? Hari ini saya kan ada meeting dengan orang luar negeri, kantor. Jadi nanti jam 8 kita kuliah lagi. Anda ada kuliah nggak? Nggak ada ya? Jam 8 udah malam ya? Oke. Jam 8 malam ini Pak? Iya. Jadi nanti supaya kita tuntas saja. Hari materinya paling masalah itu aja, tugas besar. Preparation saya lihat kan kalian belum banyak yang prepare supaya selesai. Cuma kalau sudah bisa selesai kan kita ada pertanyaan juga nanti kurangi kalau misalnya ujian Anda tidak bagus dan sebagainya kan. Mengejar nilai bagus lah, misalnya A-, B+ dan sebagainya. Ya, Iskia ya. Oh ya Pak. Alverika, ada pertanyaan nggak? Daniel? Pak, kalau buat tubes kan kemarin rencananya mau pakai VMware. Cuman kalau misalnya saya coba pakai cloud, boleh nggak Pak? Boleh. Kamu coba dua-duanya makin pinter kan kamu. Buat saya sih seperti itu, asal berhasil aja. Gampang bayar, cuman kamu harus bayar ya kartu kredit atau punya yang free? Pakai itu Pak, pakai apa? Genius Pak. Oh Genius. Ditagih nggak? Saya belum nyobain, sih Pak, ini juga masih pengen nyobain soalnya baru. Ada kartu kreditnya online debit, bukan? Kalau di saya tuh kan pakai yang keluaran apa? Microsoft ya Pak. Itu Azure tuh, berarti. Azure ya betul. Itu ada free 12 bulan Pak. Makanya saya pengen nyobain sih. Dari Genius atau sekarang Dari 12? si Azure nih. Oh, waktu itu 3 bulan, sekarang nambah lagi ya? Ada 12 bulan terakhir saya cek ini. Kemarin sih waktu terakhir kita bisa masukin kartu debit di situ. Jadi kita bisa oper-oper 3 bulan. Oh. Iya. 3 juta lah. 3 juta tuh bisa lebih dari 3 bulan sih kalau kita sedikit. 3 juta perak. Nah, dia lumayan itu sebenarnya. Bisa macam-macam. Nah, pakai Azure aja nggak apa-apa. Soalnya di AWS saya kemarin juga nyoba-nyoba lagi masuk, tetap dia minta kartu kredit, jadi debitnya nggak bisa. Oke, Pak. Cari yang free aja dulu ya, supaya Anda nggak boros ya. Nanti kalau biayanya, soalnya tahun berapa sih, siapa namanya tuh yang pernah ketagih 1 juta. Dia lupa matiin. Udah, ya biasa malas di shutdown lah ya. Anda makanya harus rajin shutdown di cloud kalau hanya untuk development. Kalau dia hidup tuh dia itu argonya jalan. Ya, hati-hati ya. Nah, atribut tambahan nih terkait security, kemampuan web app dan server mencegah akses yang tidak diinginkan. Ini kan terkait juga dengan pemblokiran IP-IP yang tidak diinginkan misalnya, atau port-port yang diserang, itu perlu ditutup semua ya. Seperti itu. Tapi biasanya kalau yang di ujung tuh dekat web server, browser gitu ya, itu kan terbuka semuanya untuk jenis apa, untuk range IP 0.0.0.0, jadi semua bisa masuk. Nah, dari web ke belakang yang harus dibatasi ya.
Lalu ketersediaan itu harus 247 ya, 365. Artinya selama 24 jam penuh. Ini akan terkait dengan apa? Kalau Anda SLA ya, Service Level Agreement juga terkait di sini. Artinya kalau Anda menyediakan website yang hidup terus ya Anda harus pantau kapan dia mati, kalau dia diserang di web page-nya diserang jadi dirubah dan sebagainya, Anda harus bisa recover secepatnya. Ya, itu bisa dicek. Atau IP-nya di drop atau ada serangan database di DDoS dan sebagainya. Nah, lalu scalability, dapatkah WebAS dapat mengatasi user dengan jumlah 100, 1000, nah yang saya bilang tadi, 10.000, sejuta, 100.000 dulu, sejuta, nanti 10 juta, 100 juta. Nah, oleh 100 juta, berarti perusahaan Anda udah sama dengan Telkomsel. Mungkin 10 juta, atau 1.000 dulu lah, atau 10.000 dulu dah. 10.000 customer dan sebagainya. Berarti berapa web server harus dibuat, dan sebagainya. Itu dari apa, cloud provider itu punya patokannya, tetapi nggak dipublis tuh, nggak dipublis, hanya untuk pre-sales biasanya, jualan cloudnya, bantuin dan sebagainya, nanti jualin AWS, karena saya pre-sales waktu itu di Right Cloud, terus ya saya dapat yang gitu-gitu dari AWS ya, oh saya bilang bagus nih, lumayan, jadi patokan, apa base untuk Anda memulai membuat web apps di internet ya, melaunching, mempublishing dan sebagainya. Apa yang dibutuhkan di sana. Jadi time to market pengukuran dapat dilakukan dari sudut pandang bisnis. Jadi tetap harus dari sisi bisnis dulu ya. Kira-kira nih gue punya pelanggan berapa nih, target 100 dulu lah. Cukup satu web server, satu load balancernya mungkin nggak perlu dulu, boleh supaya nggak bayar. Berarti di tengahnya ada aplikasi. Tapi itu apa, arsitektur yang tadi saya bilang itu sudah mulai dipahami dan diterapkan, di deploy ya, supaya Anda nanti paling cuma butuh 3 server kan, nah, tidak mahal lah sebenarnya, tidak mahal kalau di cloud. Load balancernya boleh belakangan lah, nanti kalau kita sudah punya masing-masing dua lah seminimal, nah itu baru butuh load balancer. Nah, kalau sekarang sih harusnya kalau dalam hal percobaan ini harus Anda coba, jadi Anda butuh 6 ya, 6 aplikasi itu lebih bagus ya. 6 server ya di situ, 6 cloud compute lah, atau virtualization machine ya. Nah, pada WebAS pertama sering terjadi jumlah user yang menggunakan WebAS tidak sesuai harapan. Jangan berkecil hati. Anda targetnya 1.000 nih 3 bulan pertama, dapatnya 500. Jalanin dulu. Ya, jalanin dulu. Ya, karena sekarang based on subscriber itu adalah power of money. Ya. Itu contoh TikTok tuh ya, cepat gitu. Walaupun aplikasinya cuma buat gitu aja ya, nggak, utilitasnya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, cuma memang disukai orang banyak. Yang kalau bisa sih Anda buat yang punya utility yang bagus lah, yang positifnya sangat tinggi lah ya. Kalau TikTok kan lebih ke hiburan ya, Ya emang kalau Anda mau menerjuni sisi hiburan ya itu sih keputusannya terserah, nggak apa-apa. Ya, tujuannya mencari subscriber yang banyak, tapi harus dilihat norma-normanya biasanya kan. Nah sekarang ini kan enggak ya, ada yang macam-macam bahan yang membuat moralitas turun dan lain sebagainya ya. Itu yang bahaya sebenarnya. Kita mau jualan buat apa kalau membuat orang menjadi tidak baik ya. Jadi ada pertanyaan? Wah sudah 36 nih. Kita kebut. Nah dimensi kualitas meliputi time, struktural, konten, akurasi, dan konsistensi, respon time, dan latensi, ya, juga harus diperhatikan. Performance sebenarnya muter-muter yang tadi juga sama, mirip ya. Itu dimensi kualitas. Nah, cara menilai kualitas itu kualitas konten, kebenaran, akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu. Ya. Kriteria untuk menilai kualitas konten itu bagaimana? Jelas konten yang baik itu akan memiliki subscriber yang banyak tentu. Ya. Tambahan untuk pertanyaan mengenai konten itu, apakah konten dapat dipercaya nggak? Apakah konten itu unik nggak? Jika iya, apakah web app menyediakan sesuatu? Ya, keuntungan penggunanya, apakah jangkauan dan kedalaman konten itu dapat dengan mudah user itu mendapatkannya? Ya. Lalu apakah background dan otoritas dari author dapat diidentifikasi dengan mudah? Ya. Terus kalau ada update, itu harus menentukan keadaan saat ini dari konten, update-nya terakhir seperti apa, dan apa yang akan diupdate. Ya.
Sehingga makanya ada versioning biasanya ya, kalau coding itu ya, codingannya. Apakah konten dan lokasinya stabil? Nah, ini menjadi referensi URL itu. Misalnya Anda menaruh di yang kurang bonafit lah, ya susah aksesnya lama. Contohnya yang murah-murah biasanya, karena biasanya yang murah-murah itu bandwidth-nya kecil, ya. Misalnya Anda hosting di mana, nah, sebagainya. Nah, itu kecil, terus tidak banyak yang fungsi-fungsi yang nggak jalan atau port-portnya banyak yang ketutup dan sebagainya, bisa jadi seperti itu ya. Sehingga harus minta bukain dan sebagainya. Saya pernah membuka di dapur hosting nih, saya bantuin orang murah, ya begitulah modelnya agak lama. Apakah konten berharga di komunitas user ya? Diharapkan berharga, ya berharga. Apakah konten teratur dapat diakses dengan mudah? Ya, itu yang penting ya. Yang jelas mudah diingat, jangan membuat nama website yang susah diingat. Unik, harus unik dan menarik gitu ya. Menarik. Nah, terkait desain proses, web design fokus terhadap beberapa aspek seperti estetika, konten, teknologi, dan akan bervariasi tergantung pada kebutuhan web. Nah, kunci dari web engineering adalah mengintegrasikan aspek-aspek tersebut. Ya. Desain dimulai dengan memfokuskan isu yang penting bagi stakeholder. Oleh karena itu, web design dimulai dengan ini, interaction design. Nanti ada pembahasannya. Bagaimana membuat desain yang baik, dan sebagainya. Menarik ya, walaupun memakai framework yang lama, menggunakan desain-desain yang lama, tapi nanti dimodifikasi dengan teknologi tren-tren saat ini yang bisa menarik ke customer ya. Jadi secara piramid ya, interface design, aesthetic design, content design, navigation design, functional design, architecture design, komponen design, dan construction akan running di atas teknologi yang kita gunakan. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Terakhir interface design ya, wajib. Nah, ya, karena ini yang paling dekat dengan user di atas nih. Ya, user nggak ngerti dalam fungsionalnya seperti apa cara buatnya. Yang jelas dia akan menggunakan fungsional tersebut. Arsitekturnya dia pakai juga, dia nggak tahu ini arsitekturnya disimpan di mana, di cloud atau nggak ngerti dia. Atau misalnya arsitektur desain untuk desain logisnya, aplikasinya menggunakan platform aplikasi apa dan sebagainya, dia nggak perlu tahu. Karena yang dia hanya tahu dia gunain Chrome atau Mozilla atau Firefox, ya udah pokoknya running ya. Nah, dalam interaction design itu sebenarnya estetik dan interface itu bisa digabung jadi interaction design. Jadi yang dua ini nih bisa digabung. Sebenarnya perbedaannya hanya merepresentasikan layout dan navigasi dari web app, itu interface design, sedangkan estetik design itu mendesain tampilan, teks, format, dan lain sebagainya, gambar, image dan sebagainya. Ya. Terkait information itu konten dan navigasi nih. Jadi dua-dua deh. Ini information design sebenarnya. Dua ini. Jadi di atas ini interface design, estetik dimasukkan ke atas, konten dan navigasi ini adalah information. Ya. Nah, functional design membahas behavior, nah ini misah sendiri. Kebiasaan dan fungsional dari web app seperti adaptasi konten dan interface, order entry, database, proses, dan computational function. Jadi proses ada di sini ya. Salah satunya juga menjalankan fungsi itu kan banyak proses dilakukan. Ya. Nah, technical design akan terkait nanti dengan arsitektur design, komponen design, dan navigation, ya, construction dan ini ya. Dan navigasi juga masuk nih, dimasukkan juga dia ke dalam technical design, termasuk construction. Ya. Nah, dua level selanjutnya dari PMBOK yaitu membahas content design, architecture design, komponen design. Ini sebenarnya masuk dalam technical design. Ya. Nah, komponen design dan construction itu bisa digabung ya. Ini pengembangan proses logis secara detail yang dibutuhkan untuk mengimplementasi fungsi-fungsi. Konstruksinya seperti apa ya dibangun di sana. Coding kan, codingan di sini nih, construction. Ya, codingan. Ya. Seperti itu. Nah, ini biasanya masih terkait keseluruhannya itu bukan hanya ini hanya untuk desain logis ya, desain logis sebenarnya. Tapi nanti desain logis itu akan mempengaruhi desain fisik tentunya. Ya, seperti itu. Nah, ini desain konseptual arsitekturnya, interface seperti apa, bergeser terus jadi berkembang terus ya. Ada kemajuan dalam membangun suatu web application ya.
Jadi Anda akan mencari tentang general requirement-nya, ya. Lalu Anda akan lihat tumpahkan dalam bentuk konseptual arsitektur, ya, technical arsitekturnya, ya. Establish of basic arsitektur, ya. Nanti kalau udah selesai di tahap awal akan naik nih dari interface design, aesthetic design, content design, navigation design, functional design, komponen ini kalau udah punya modelnya, strukturnya, draftnya lah kalau kita ya. Baru nanti diproses dengan refinement of arsitektur. Detail requirement ini dianalisis lagi, dimasukkan lagi. Jadi memang tahapannya seperti itu. Bahkan mungkin sampai beberapa tahap nih. Detail requirement sampai benar-benar end to end. Nah, ini contoh konseptual arsitektur lah. Ini modelnya seperti UML modelnya. Sistem maintenance dan sebagainya. Ya. Ini bisa dipakai lah ya semua untuk model-model ya UML ya sebenarnya seperti itu. Nah, dalam mendesain sebagai contoh nih saya pernah bantuin udah lama nih, supaya ini masih statik sih, belum dinamis. Yang saya minta kan kepada Anda dinamis. Nah, saya hanya nyuplik-cuplik aja, tapi cukup menarik ya sebenarnya, cukup menarik. Karena dia jualan hardware dan strategi consulting gitu. Dia minta malah foto paus itu masukin, ya, saya masukin aja di situ, paling jualan dia, ya. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya saya hanya ngambil dari wix.com sih gampang, ya, nempel. Tapi Anda kan yang diminta Anda bisa, boleh yang desain dari sini, tapi Anda harus punya utilitasnya. Kalau ini kan utilitasnya jualan, ya jualan hardware, services dan sebagainya sudah ada nih. Ini utilitasnya ada di sini sebenarnya. Timnya jelas. Nanti kalau Anda klik ini ada orangnya dan sebagai penanggung jawab, ada nomor teleponnya dan sebagainya, itu jelas dia bertanggung jawab ya, valid. Seperti ini. Ada nomor teleponnya mana? Nah, ini nih, ya. Email office dan lain sebagainya. Well, dia hanya ngerjain proyek ini sebenarnya. Kebanyakan sih ini, ya, hardware dan software implementation, IT consulting, enterprise solution architecture, data warehouse sambil berjalan saja. Ya, karena saya juga sibuk di luar, nggak bisa bantu dia sebenarnya. Tapi kalau dia ada order boleh. Sayain, gitu aja. Nah, nanti Anda membangun application itu mempunyai description-nya jelas di sini ada description kan setiap ini our team apa gitu ya. Modelnya seperti itu sebenarnya harusnya. Jadi orang bisa baca. Tapi simple, nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti kalau Anda bangun misalnya restoran, mukanya seperti ini, modelnya mukanya jangan langsung masuk ke order jangan. Tapi orang bisa lihat dulu apa namanya gambar apa misalnya di sini. Di sini ada promote bisa diganti ya. Services ini bisa diganti dengan produk Anda ya misalnya makanan Anda gitu ya atau apa sajian apa misalnya makanan Korea misalnya ya. Ramen dan sebagainya bisa. Keluarin ramen yang enak-enak di sini gambarnya. Nanti orang tertarik bisa order tinggal klik order gitu ya. Boleh. Yang hot apa? Hot promo di sini di depan boleh. Ya, seperti itu. Itu bagus ya. Atau misalnya langsung ada menu baris seperti ini Anda bisa masuk atau di sini kasih login member nanti login member ada buat member ada potongan dan diskon dan sebagainya seperti itu. Bisa jadi boleh ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nah, waktunya sudah ini sebenarnya. Nanti kita terusin lagi jam 8 ya kalau bisa ya. Saya harapkan hadir semuanya ya. Daniel ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Franciscus, paham apa yang saya kasih ya? Franciscus? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada sih. Nggak ada. Budiman, kamu dari belakang balik lagi nggak nih? Balik lagi ke komputer kan? Udah paham apa yang saya maksud? Oke. Pak Wisnu untuk yang malam ini Pak bahas tugas aja ya Pak? Iya tugas besarnya karena saya mau menyontohin yang itu yang penting bagaimana mempersiapkan. Itu banyak yang belum ngerti loh beberapa yang masalah IP dan sebagainya juga masih belum paham gimana mau jalan nantinya. Kan kita harus prepare itu ya dan ya. Betul? Oke Pak. Pak kalau besok pagi gimana Pak? Kalau malam besok pagi ada ngajari itu kan oh, iya. praktikum SO. Saya sekarang lagi tumpang tindih sama Oke Pak. kantor soalnya ya.
Jadi harus malam kayaknya kita berjuang lah ya, kalau bisa ya. Oke. Kalau ini sebenarnya wajib buat yang nggak bisa sebenarnya. Nanti itu jam 8. Akan saya rekam juga soalnya hasilnya. Terutama Alfianto, kamu harus datang ya, Alfianto ya. Iya Pak. Nah, terus siapa lagi? Budi atau Perani dan sebagainya biar paham lah. Hana tuh. Muhammad Fadil juga atau Ryuga dan Hizkia ya. Oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita pause dulu kuliah. Tadi itu belum absen. Gimana? Belum absen di. Udah semua. Baik, Ini kita pause dulu kuliahnya, nanti kita terusin lagi pukul 8 malam lah sesuai komitmen kita ya, supaya nggak ketinggalan bahannya. Oke, terima kasih, selamat siang, sampai ketemu lagi ya, bye. Terima kasih banyak Pak.